Shalom, selamat sore, haleluya. Salam jumpa kembali, berjumpa kembali dengan hambanya Reverend Harmes Daromes Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek. Puji Tuhan. Hari ini saya secara kontinu untuk mengabarkan Injil, mengabarkan berita Injil Kerajaan Surga melalui channel YouTube ini. Baiklah, sebelum kita memulai, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan kami semua, para pendengar, bahkan saya sebagai hamba Tuhan yang akan mengabarkan kerajaan Injil kerajaan. Tuhan urapi dan kuduskan kami. In Jesus name we pray. Amen. Baiklah, hari ini saya akan bawakan yang saya kutip dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Ayat pokok saya, saudara, tema judul adalah Yesus berkuasa. Baiklah, kita baca perikop Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ayatnya yang pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam kepala, pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Ketika kedua rasul ini yang bernama Petrus dan Yohanes sedang berbincang-bincang dan menceritakan tentang nama Yesus, tiba-tiba didatangi oleh imam-imam kepala bait Allah beserta orang Saduki. Sudah tentu kehadiran mereka di tengah kehadiran mereka untuk mencegah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memberitakan kebenaran firman Allah. Saudara dan saya, kita berada dalam kenyataan yang hampir bersamaan. Ketika engkau sedang memberitakan firman Allah, ketika engkau menyampaikan firman Allah, ada orang-orang yang terusik, ada orang-orang yang berencana untuk menggagalkan, ada orang-orang yang berusaha mencegah saudara dan saya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan, baiklah kita menjadi petarung-petarung yang sejati. Laskar-laskar Kristus yang tidak mundur dengan intimidasi, tidak mundur dengan tekanan. Apapun yang datang menghadang saudara, menghadapi saudara. Karena Tuhan selalu membela saudara dan saya. Tuhan menyertai hamba-hambanya. Tuhan di pihak kita. Siapakah yang dapat melawannya? Ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka marah, murka angkara yang dipertontonkan kepada kedua rasul Petrus, kedua rasul Yesus ini yang bernama Petrus dan Yohanes. Dan itu terjadi di saat-saat ini. Tidak usah saudara herankan, tidak usah saudara kaget dan bertanya kenapa gerangan harus terjadi itu.
jauh-jauh hari telah terjadi di zaman yang lampau. Ada tekanan yang diberikan, ada intimidasi yang dilancarkan oleh iblis melalui orang-orang yang akan ditungganginya untuk mengagalkan visi misi Kristus tentang kebangkitan Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya. Saya sebagai hamba Tuhan mempunyai keterbatasan. Tapi kita mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Tidak usah saudara mencari hamba Tuhan yang hampir sempurna. Karena sempurna itu bukan milik manusia. Siapapun saudara. Hanya Yesus yang sempurna. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Ya, datang untuk kedua kali berjanji. Untuk datang menjemput saudara, menyelamatkan saudara. Dan menghukum dunia ini. Serta menggulung bagaikan kertas. Dan Yesus sendiri yang penuh kuasa otoritas itu mencampakkannya kertas itu ke lautan api yang menyala-nyala. Ayatnya yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena tengah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ada hasil. Haleluya. Saat ini hujan pertobatan telah terjadi di mana-mana di muka bumi ini. Kita berdoa kiranya banyak orang diselamatkan dari api penghukuman Tuhan. Kiranya banyak orang menerima Yesus sebagai juru selamat isi dunia ini. Kiranya banyak orang menerima Yesus sebagai kekasih jiwanya. Kiranya banyak orang bisa mendengar, bisa menerima Yesus melalui lawatannya, melalui firman-Nya yang diberitakan. Injil akan selalu diberitakan sampai pada kesudahan alam ini. Injil harus disampaikan. Injil harus dimasyurkan. Injil harus dipopulerkan. Haleluya. Bahwa Yesuslah sebagai juru selamat dunia ini. Di luar Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak akan merasakan ketenangan, kedamaian. Hanya di dalam Yesus ada sentosa dan damai. Haleluya. Di luar Yesus, saudara dan saya tidak dapat melakukan, tidak akan dapat melihat, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang mencengangkan, yang menggoncangkan isi dunia ini. Baiklah Tuhan, kiranya Tuhan selalu mengurapi saudara. Kiranya Tuhan selalu menyertai saudara. Kiranya Tuhan menguatkan iman percaya saudara. Kiranya panggilan Tuhan itu engkau merespon. Haleluya. Kita mempunyai kapasitas yang berbeda. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang bermanis-manis. Saya seorang hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran dengan serius. Saya tidak bisa menyampaikan firman Allah dengan senyum-senyum. Saya tidak seperti saudara yang bisa menciptakan suasana tertawa.
Karena saya mempunyai panggilan visi Tuhan yang tersendiri bagi saya. Karena saya melawan penguasa-penguasa di udara. Saya tidak melawan dengan kekuatan-kekuatan secara fisik. Tapi saya melawan kekuatan penguasa-penguasa di udara. Yang harus diperangi. Yang harus dilawan dengan nama Tuhan Allah semesta langit dan bumi, Yesus Kristus. Ayatnya, kita lompat ke ayatnya yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Dan di ayatnya yang ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Nama Yesus menara yang teguh. Menara yang kokoh, batu karang yang teguh. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini, saudara-saudara, yang bisa mengklaim dirinya sebagai juru selamat. Yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia adalah, di dalam dia ada keselamatan. Hanya Yesus Kristus yang saudara percaya, yang saudara layani bersama saya. Mari kita satukan hati kita dan berkata bahwa Yesus Kristus juru selamat isi dunia ini. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dibinasakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu perkataan Yesus yang berotoritas, yang berdaulat penuh, yang tidak bisa dibantah. Haleluya. Baiklah, kita berada dalam perlindungannya. Baiklah kita berada dalam hadiratnya. Baiklah kita menghargai kekudusannya. Baiklah kita menghargai panggilannya. Dia memanggil saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Pintu kemurahan masih terbuka buat saudara dan saya. Baiklah kita terima dia sebagai kekasih jiwa kita. Sebagai juru selamat isi dunia ini. Haleluya. Lihat di sekeliling kita. Pandang di sekeliling saudara dan saya. Hal-hal yang menakutkan. Dunia bergoncang. Dunia penuh ketakutan. Dunia ini resah. Kemana jalan kita? Kemana kita meminta pertolongan? Kemana ada pengharapan itu, saudara? Kemana jawaban segala masalah kita? Hanya melalui Yesus. Nama Yesus menara yang teguh. Kota perlindungan, haleluya. Juru selamat saudara dan saya. Yang melepaskan kita dari intimidasi, dari penguasaan iblis. Sehingga saudara dan saya, ketika kita mempertahankan kebenaran Tuhan, ketika kita berada dalam rel-rel kebenarannya, ketika kita tunduk akan aturannya, akan peraturannya, ketika kita menjadi pengikut yang setia, ketika kita menjadi pemberita-pemberita Injil dan pelaku-pelaku firman Allah, itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Tuhan minta dari hidup saudara dan saya. Baiklah kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan tanpa syarat. Ikutlah Dia. Karena jalan yang Dia tentukan, jalan yang Ia tunjuk saudara dan saya, menuju kepada keselamatan. Dan di luar Tuhan Yesus, kebinasaan untuk selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Karena dia melawat negeri kita yang kita kasih NKRI ini dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan melawat bangsa yang kita kasih ini. Tuhan bekerja. Dan iblis juga tidak berdiam diri juga. Dia bekerja dengan sekuat kemampuan yang dia miliki. Dengan segala kekuatan yang dia miliki, dia bekerja sedemikian rupa. Untuk menekan saudara, mengintimidasi saudara, sehingga saudara dan saya hidup dalam ketakutan. Tetapi kita bersyukur oleh karena kuasa Tuhan sanggup membela saudara dan saya. Kita bagaikan biji mata Allah yang selalu dipeliharanya. Siang dan malam mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jangan takut. Sehelai rambut dari atas kepalamu tidak akan gugur. Sekali lagi saya katakan, sehelai rambut dari atas kepala kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Berarti saudara dan saya, kita sangat spesial. Kita sangat berarti, berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita beralih di dalam konteks ini, saudara. Dalam Kisah pasal 4 yang kita sudah baca tadi, itu menceritakan bagaimana kedua hamba Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes harus berhadapan dengan mahkamah agama. Mereka diadili, mereka didakwa. Tapi kedua rasul yang penuh kuasa ini, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sedikit pun tidak ada rasa takut. Karena Roh Tuhan sedang menyala-nyala. Roh Tuhan bekerja dengan sempurna. Kuasanya nyata. Kuasanya dahsyat, saudara-saudara. Haleluya. Baik, kita mundur di Kisah Rasul pasal 3. Ayatnya yang 3, 4, 5, 6. Di situ Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah ini tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui kaki, melalui kepercayaan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Kedua murid ini, murid yang penuh dengan penyertaan Tuhan, murid yang dikuasai dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu bersemayam, Roh Kudus selalu bernyala-nyala. Roh Kudus aktif dalam hidup mereka. Karena mereka sudah mempersembahkan, telah menghibahkan hidupnya buat kemuliaan pekerjaan Tuhan. Dan kuasa tanda-tanda itu menyertai mereka. Saudara dan saya juga. Kita mendambahkan kuasa itu menyertai kita. Menyertai pelayanan kita yang dahsyat. Pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Pelayanan yang tidak mencari popularitas. Pelayanan yang tulus, ikhlas. Tuhan menghendaki saudara mempunyai hati yang rendah hati. Mempunyai jiwa yang mengasihi Tuhan. Selalu berada dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam pimpinan Tuhan menyertaimu, saudara. Haleluya. Di Kisah 3 ini, saudara-saudara, ayat 1, 3, 4, dan 5, dan 6. Di situ kuasa Tuhan didemonstrasikan oleh kedua rasul yang bernama Petrus dan Yohanes ketika mereka akan hendak masuk ke bait Allah. Di situ duduklah seorang lumpuh yang sudah sekian tahun
tidak berdaya, hanya meminta belas kasihan. Tapi kuasa belas kasihan Tuhan terjadi kepada orang lumpuh ini melalui kedua rasulnya ini, melalui utusan Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes. Kuasa itu sempurna bekerja dengan aktif. Jika saudara mempunyai kuasa Tuhan, jika saudara disertai oleh Tuhan, jika urapan itu menyertai saudara dan saya, sudah tentu kuasa itu akan menyertai pelayanan saudara dan saya. Mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga seluruh panca indera kita. Baiklah kita memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas. Bagi hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada, hentikan kegiatanmu untuk mencari keuntungan. Karena apa yang engkau lakukan saat ini, jika engkau tidak bertobat, harus saudara pertanggungjawabkan di hadapan hakim di atas segala hakim yang adil, yaitu Yesus sendiri. Baiklah kita menyadari keadaan kita. Baiklah kita sadar apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Dalam Kisah pasal 3 ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Orang yang lumpuh ini, saudara-saudara, mengharapkan sesuatu dari pengunjung yang hendak masuk ke bait Allah. Tidak terkecuali Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Orang yang lumpuh ini mempunyai pengharapan untuk diberikan sesuatu sedekah kepada orang yang lumpuh ini. Karena orang lumpuh ini tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Karena orang lumpuh ini hanya hidup dengan belas kasihan orang. Tetapi kenyataan bisa terbalik. Kenyataannya bisa dibalik oleh Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Kuasa Tuhan menyertai kedua rasul ini yang bernama Petrus dan Yohanes. Kita kenal kedua sosok ini, mereka adalah orang-orang yang biasa saja. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang secara keduniawian karena mereka mempunyai keterbatasan. Tapi Tuhan tidak melihat yang di luar saudara. Ia melihat kedalaman hati saudara dan saya. Ia melihat hati kita, ia melihat ketulusan kita, keputusan kita untuk melayani Dia, keputusan untuk iring Dia. Haleluya. Saya harus berbicara di atas kebenaran Tuhan. Saya tidak peduli dengan tekanan. Saya tidak peduli dengan intimidasi. Hai iblis, aku tidak peduli engkau. Aku hadapi engkau dengan nama Tuhan. Saudara juga dah mengalami melakukan hal yang sama. Kita diberikan otoritas. Kita diberikan kuasa. Kita diberikan wewenang. Tuhan berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Sangat punya wibawa. Petrus dan Yohanes punya wibawa. Dia berkata kepada orang lumpuh yang sakit ini yang ada di depan pintu bait Allah, yang bernama Gerbang Indah. Lihat kepada kami, hai lumpuh, hai penyakit, tataplah pada kami. Di ayat yang ke-6, di ayat ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara garis bawahi, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Satu kalimat perintah yang mempunyai otoritas Tuhan, mempunyai kuasa Roh Kudus. Hamba Tuhan harus mempunyai
kalimat untuk memerintahkan, untuk mengusir iblis, untuk mengusir segala penyakit yang mendera saudara dan saya. Dan itu kita bisa miliki hanya orang hidup benar kepada Dia, kepada Tuhan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Haleluya. Ingat saudara, bukan langkah pertama yang menentukan bukan langkah pertama yang menentukan saudara dan saya, tapi langkah-langkah terakhir kita. Ingat saudara-saudara, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Di mana posisi saudara dan saya? Engkau tidak usah memberikan jawaban kepada saya, saudara. Pertanyaan saya jangan engkau jawab, tapi biarlah engkau menjawab pertanyaan saya ini kepada Tuhan sendiri. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu posisi saudara dan saya. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak diberikan kuasa untuk menghakimi saudara. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan diberikan otoritas untuk pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Dan baptislah dalam nama Yesus sebagai pengakuan dosa. Terima kasih YouTube, sarana yang memberkati, sarana yang untuk menyampaikan kabar kesukaanmu, sarana untuk memberitakan Injil keselamatan sampai di ujung bumi, sampai pada kesudahan alam ini. Kiranya engkau YouTube, para owner, pemilik, karyawan yang bekerja dimanapun engkau berada, kiranya damai sejahtera, keselamatan, diberikan umur panjang, sehat dan diberkati. Kiranya diberikan Tuhan untuk saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi hanya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalan ketika Petrus dan Yohanes berada di depan orang sakit yang lumpuh ini, di dekat pintu gerbang bait Allah. Dengan beraninya, dengan gagah perkasanya, iman yang bekerja, kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Mereka menyatakan diri, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Tuhan engkau, Yesus Kristus, engkau berjalan. Berjalan engkau dari segala penyakitmu, persoalan yang engkau hadapi. Berjalan bangkit, haleluya. Engkau jadilah hamba-hamba Tuhan, menjadi petinggi-petinggi Injil kerjaan surga. Sekali lagi, hai hamba-hamba Tuhan, dengarkan. Jangan engkau mencari keuntunganmu duniawi. Jangan engkau menipu Tuhan, hati-hati. Uang bukan segala-galanya. Nama bukan segala-galanya. Popularitas bukan segala-galanya. Haleluya. Itu hanya titipan Tuhan, saudara. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya karunia anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Biarlah mempunyai fungsi yang positif. Biarlah mempunyai makna, mempunyai arti akan penyertaan Yesus Kristus, Rohnya yang hidup itu, yaitu kuasa Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sepanjang masa. Haleluya. Sedangkan di ayatnya yang ke dalam kisah pasal
pasal 4 ayatnya yang ke-19, saudara. Di situ Petrus dan Yohanes menjawab kepada mereka, silakan putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada manusia, taat kepada kamu, atau taat kepada Allah. Mereka adalah bukan seorang murid Tuhan, seorang rasul yang diurapi, yang tunduk pada tekanan-tekanan. Mereka bukan adalah seorang utusan Tuhan, hamba Tuhan, yang tunduk pada intimidasi. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Dan jika saudara dan saya disertai Tuhan, tidak ada rasa takut dalam hidup saudara dan saya. Pedangkah, kelaparankah, penyakitkah, dan seterusnya. Itukah yang membuat engkau harus tunduk? Hal-hal itukah yang membuat engkau tunduk? Sekali lagi firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Jangan tunduk. Harus dilawan. Karena itu pekerjaan iblis. Itu misi dan visi iblis. Untuk menakuti saudara dan saya. Seperti yang dilakukan oleh Goliat, tentara Filistin itu. Dia menakuti tentara Israel. Bahkan Daud juga diremehkannya, dilecehkannya. Tapi syukur dan puji Tuhan, tampillah seorang muda yang bernama Daud. Dan dengan luar biasa dan gagah perkasanya, seorang petarung. Dan dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Dan hari ini aku akan memberikan tubuhmu. Aku akan menghabisimu. Dengan apa yang dia miliki. Jika Tuhan di pihak kita, saudara dan saya, segala sarana dan alat dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semestinya. Jika kita hidup dengan Tuhan. Di mana saudara dan saya? Takutkah kepada orang-orang intoleran? Takutkah kepada orang-orang yang datang menemui saudara dan menyodorkan saudara meterai dan memberikan pernyataan untuk menghentikan kegiatan saudara di dalam peribadatan kepada Tuhan Yesus? Takutkah itu? Dalam nama Yesus, hari ini buanglah ketakutan itu. Sekalipun nyawa menjadi pertaruhan, tubuh boleh hancur dan kembali menjadi debu, tapi roh kita, roh yang hidup, bergembira untuk selama-lamanya. Duka cita diganti dengan sukacita. Air mata dihapuskan. Segala penyakit dilalukan. Penderitaan berganti dengan hari bahagia di sana. Haleluya. Baiklah, kita persiapkan diri kita kepada Tuhan. Engkau yang mendengarkan channel YouTube saya ini. Sekali lagi, saya tidak peduli kepada cemoohan. Saya tidak peduli dengan tekanan. Sedikit pun saya katakan, saya tidak akan takut, saya tidak akan mundur. Dengarkan iblis, dengarkan. Sekalipun engkau membawa pedang dalam nama Yesus, aku hadapi engkau. Dan saudara juga mempunyai otoritas yang sama.
Haleluya. Maka tadi saudara-saudara dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 itu ada kalimat perintah. Ucapan perintah. Untuk berkata-kata sepatah kata saja. Dengan menyebut nama Yesus Kristus. Tuhan Allah semesta langit dan bumi. Di dalam Yesus, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristus. Haleluya. Domba harus tunduk kepada gembala. Tapi tidak boleh tunduk kepada intimidasi. Tidak boleh tunduk pada tekanan untuk memberitakan kebenaran Allah. Tidak harus tunduk taat akan intimidasi untuk berhenti memberitakan kebenaran firman Allah. Untuk berhenti melakukan ritual-ritual yang berkenan kepada Tuhan, yaitu penyembahan kita yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan diberi kuasa, sekali lagi diberikan kuasa untuk menaklukkan, diberi kuasa untuk melakukan peperangan rohani, diberikan kuasa untuk menjadi petarung-petarung yang sejati, diberikan kuasa untuk mengerahkan kegelapan dunia, kegelapan ini. Diberi kuasa pedang firman Allah, pedang yang bermata dua. Haleluya. Kuasa untuk berkata, kuasa untuk memenangkan, kuasa untuk berkata, hai ombak, gelombang, angin sakal, diam dan teduh. Kita juga diberi kuasa untuk berkata, hai gunung-gunung, aku perintahkan engkau enyah dan jauh. Gunung-gunung berbicara persoalan demi persoalan datang kepada saudara dan saya. Gunung-gunung bercerita tentang masalah yang kita hadapi. Haleluya. Tapi gunung itu saudara-saudara diberi kuasa untuk engkau berkata, enyah dan pindah engkau, hai gunung, persoalan hidupku ini. Kiranya firman Tuhan Allah, kiranya firman Tuhan menjadi peringatan buat saudara dan saya. Betapa pentingnya kita mempunyai otoritas, betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan, betapa pentingnya kita abdikan diri kita kepada Tuhan, betapa pentingnya peranan Roh Kudus, betapa pentingnya iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan kuasa akan menyertai hidupmu sepanjang masa. Haleluya. Tidak usah bimbang, tidak usah ragu jika engkau ada orang yang berkata khotbahmu tidak bagus, khotbahmu tidak berbobot, tidak bermutu. Adakah kita harus ciut? Adakah hati kita akan patah semangat? Tidak. Kita hanya memberitakan firman Allah. Urusan Tuhan itu urusannya. Haleluya. Seperti saya, saudara-saudara. Saya hanya membacakan, saya hanya menjelaskan. Sebelum saya bacakan dan menjelaskan saudara, saya minta Tuhan menguduskan saya minta Tuhan mengurapi saya. Baru saya berani bacakan dan saya sampaikan. Masalah orang terima atau tidak terima itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Haleluya. Saudara juga sama hal yang sama, saudara-saudara. Masalah yang engkau beritakan tentang kebenaran firman Allah, tentang Injil kabar kesukaan dari Tuhan itu bukan urusan saudara, tapi urusan Tuhan sudah.
Dan ketika kita sudah mengabdikan diri, ketika kita sudah bekerja buat Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah. Haleluya, upah. Mahkota tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baiklah, kita berdoa, kita akhiri khotbah firman Tuhan pada sore ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kiranya Tuhan bersemayam di atas orang-orang percaya, di atas hamba-hambamu, serta memberikan kepada kami urapan-pengurapan pengudusan daripadamu Tuhan, serta memberikan kami kuasa untuk memenangkan pertarungan rohani kami yang Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi petarung-petarung yang sejati, pemberita-pemberita Injil, pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa, yang mempunyai Tuhan integritas, berkarakter ilahi. In Jesus' name we pray. Amen. Hari ini saya sudah sampaikan khotbah saya hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Saya akan selalu hadir di tengah-tengah saudara. Ikuti terus channel YouTube saya, ketik atas nama Daromes Samaliwu.se. Maka saudara akan melihat catatan khotbah saya. Dan sampai jumpa pada next video yang akan datang. Selamat berhari libur, selamat weekend. GBU, God bless you. Haleluya.